Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah musallabul khair, yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bainama kana khususul mu'allif hadzal kitab Imam An-Nawawi Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita kemarin belum tuntas. Hadis yang nomor 168. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis dari riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ini Abu Hurairah bercerita, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ayat yang biasa kita baca kalau pas lagi tahlilan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lillah, semua milik Allah. Ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apa yang telah engkau lakukan dengan terang-terangan, atau apa yang telah engkau lakukan dengan fisik, autufuhu, atau yang masih tersembunyi dalam hati, yuhasibukum bihillah, semua akan dihisab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Yang dipersoalkan adalah di teks ayat autuhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau yang tubdu ma fi anfusikum, yang sudah dilakukan, kalau dihisab ya siaplah ya Rasul. Tapi kalau yang masih di dalam hati, autuhfuhu, apakah nanti itu ya dihisab? Nah, maka para sahabat ini merasa berat. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ya datang ke Rasulullah. Kalau orang sekarang kok demo ya. Ketika turun undang-undang kok berat, demo. Nah, kayak beberapa hari yang lalu undang-undang apa? Cipta Kerja. Oh, demo. Kadang yang uniknya ketika ditanya isinya apa? Boh. Wes pokoknya ada yang ngajak demo. Apalagi ada ongkosnya, dikasih makan siang. Summa baraku ala rukabi. Kemudian mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka duduk jongkok. Ala rukabi, dengan apa ini? Dengkul. Kalau jongkok kayak orang duduk tapi belum duduk, berdiri tapi enggak berdiri. Nah, jongkok ya. Faqalu, kemudian mereka bersama-sama menyampaikan kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiku." Ya Rasul, kullifna, telah diperintahkan, dibebankan kepada kami, minal a'mali, dari berbagai macam amalan,
manutiku yang kami sudah mampu untuk melaksanakannya. As-sholata, salat sudah kerjakan ya Rasul. Wal jihad, jihad perang. Kalau zaman dulu ya jihad itu konotasinya perang. Kalau zaman sekarang ya semacam-macam. Lah sekarang mau perang lawannya siapa? Wong yang non muslim juga hidup bareng, ngopi bareng, rokok bareng, main gaple bareng kalau perlu ya. Apa jadi musuh ya enggak ada musuhnya kalau kita orang Indonesia. Kalau orang Palestina ya mungkin. Maka mereka bilang kalau jihad di Indonesia ya bukan pakai fisik. Wasiyama, puasa. Puasa juga kami sudah melakukan ya Rasul. Wasodaqata, dan juga sedekah. Waqad unzalat 'alaika hadhil ayah wa la nutikuha. Dan sungguh telah turun ayat ini. Hadhil ayat ini maksudnya yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wala nutikuha, dan kami gak mampu ya Rasul. Kalau yang masih dalam hati kok dihisab itu yang kami belum bisa mengerti dan belum mampu ya Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Kata Rasulullah, kalian tuh aturiduna, apakah bercita-cita, berkeinginan, antakulu, untuk mengucap kama qala ahlul kitabaini, seperti yang diucapkan oleh ahlul kitab, dua kelompok ahlul kitab pendahulu kalian, yakni yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Yahudi ketika menerima kitab Taurat, Nasrani ketika menerima Injil. Tapi apakah Injil yang sekarang? Wallahu a'lam. Min qablikum, sebelum kalian, yang mereka itu mengatakan sami'na wa asoyna. Kami dengar, tapi kami tidak taati. Apakah kalian pengennya kayak begitu? Dengar ayat, kami dengar tapi tidak kami taati. Bal qulu, bahkan ya katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Udahlah, pokoknya begitu turun ayat sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taati. Tetapi wong kita ini kemampuannya terbatas, maka ya ghufranaka, tetap memohon ampunan Allah. Makanya ya kita selesai melakukan perintah, kita habis sholat ini kan melakukan perintah. Begitu assalamualaikum langsung astaghfirullahaladzim. Itu berarti sami'na wa ata'na, kami dengar tadi panggilan adzan, wa ata'na, dan kami taati, kita sholat. Tapi selesai sholat ghufranaka, tetap mohon ampunanmu. Wong kemampuan saya ya kayak begini. Yang fisik sih kita sudah sholat, tapi yang dalam sini kan yo belum. Wong kita sholat kadang ingat Allah ya pas takbiratul ihram tok ya. Pas Allah, lah itu ingat Allah. Setelah itu, wes jalan-jalan. Iya, jalan-jalan pokoknya lah. Apalagi kalau maghrib ya Pak. Kalau di musola kecil ini masih kondusif lah. Kalau yang di masjid-masjid besar, ya Allah, untuk bisa ingat Allah itu abot Pak, abot. Apalagi kita sholat yang ninggalin kerjaan yang belum beres. Wah, itu tantangannya Pak, abot Pak. Apalagi sholatnya pinggir jalan begini Pak. Kebetulan kita tadi sebelum maghrib lapar, nahan antara sekalian habis sisa. Begitu dengar suara ting ting ting, apal banget kita suara itu. Tak bakso, tak ketoprak, wih ketoprak udah lewat. Lagi sholat mikirin ketoprak. Ketoprak.
Lah makanya kita yuk habis melakukan ketaatan ghufranaka, mohon ampunan Allah. Harusnya lah kalau logika menurut akal ya Pak ya, kita habis assalamualaikum kan alhamdulillah gitu ya. Wong kita habis melakukan kebaikan, tapi kok perintahnya istighfar. Loh kan karena kok kemampuan kita dalam menjalani taat itu ya wis. Sami'na, saya dengar panggilan tadi. Wa ata'na, kami taati, kami datang. Tapi wong ketaatan saya ya, kalau biasanya kan khotib selalu menyampaikan dalam khutbah kan ittaqullaha mastata'tum. Jalani perintah ketakwaan itu sesuai dengan kemampuan. Lah maka assalamualaikum astagfirullahaladzim. Tadi yang khutbah lama amat ya, astagfirullahaladzim, materinya nggak jelas, muter giliran sholat bacanya lama, mending suaranya enak ya, makanya astagfirullahaladzim, ghufranaka wa ilaikal rabbana wa ilaikal masir, wa Tuhan kami dan kepada Engkau semuanya akan kembali. Yes, semampu-mampu kita, sebisa-bisa kita jalani, semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma iktara'ahal qaum wa dhallat biha alsinatuhum. Ketika kaum para sahabat itu masih mempelajari, diulang-ulang itu ayat. Mosok sih autuhuhu yuhasibukum billah. Itu yang masih ngeganjel di lapat itu. Masa sih yang di hati akan dihisap oleh Allah? Maka falam naqtaqraha alqaum, dibaca diulang-ulang. Wa dzallat biha alsinatuhum, sampai mereka itu ya kayak orang putus asa, capek, wis pokoknya apa ya begini ya. Anzalallahu ta'ala fi isriha, kemudian Allah turun ayat susulan. Yang lanjutnya itu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanar rasul, telah percaya, telah iman para utusan atau utusan Allah itu, bima, yang telah diturunkan kepada para rasul mir rabbi, dari Tuhannya, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Kullun, semuanya amana, iman pada Allah. Yang penting pokoknya iman dulu, yakini dulu bahwa ayat ini turun dari Allah. Wa billah, dari Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, dan kami tidak membeda-bedakan antara satu utusan dengan utusan yang lain. Dan waqalu, dan katakanlah, nah, yang menjadi bahasan di ujung ayat ini, waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika, ketika para sahabat udah mengamalkan ini ayat, nasakhahallahu ta'ala, Allah menasah. Nasah itu undang-undang yang sudah berlaku, kemudian ada undang-undang susulan untuk merubah undang-undang yang sudah ada. Nah, itu namanya nasah. Kalau di kenegaraan apa namanya? Amandemen. Apa? Amandemen ya. Undang-undang yang sudah ada nih. Misalnya undang-undang tentang lalu lintas ini, begitu ternyata di masyarakat kok nggak efektif, disusul undang-undang baru. Nah, itu apa namanya itu? Amandemen apa namanya? Yang ahli politik itu. Saya nggak begitu. Ketua partai nggak ada ya? Nggak ada. Saya nggak begitu mudeng ya mas. Pengacara mana ada Pak sebelah? Pengacara, pengangguran banyak acara. Nah iya. Apa namanya? Pokoknya undang-undang itu sudah ada, tapi terasa nggak efektif. Kemudian susulan undang-undang baru. Nah, kalau di Jumat yang lalu, dulu Rasulullah pernah melarang ziarah kubur.
Tapi begitu seiring berjalannya waktu, melihat keimanan para sahabat udah kuat, beliau ganti fazuruha, silakan ziarah, silakan ziarah. Padahal dulu awalnya larang. Nah, itu kan dulunya awalnya larang, tapi kemudian memperbolehkan. Kan undang-undang dulunya dilarang, kan undang-undang. Kemudian susulan baru, silakan jalani. Nah, itu kalau dalam istilah kajian agamanya namanya nasah. Nasah itu merubah. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin misliha. Na'ti bi khairin, Allah tidak akan menasakh satu ayat, satu perintah kecuali akan mendatangkan yang lebih baik. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan ayat susulan lagi yang masih satu rangkaian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Qala na'am. La yukallifullah, Allah tidak membebankan. Maksudnya yukallifu itu membebankan dari sisi perintah agama, bukan membebankan ujian hidup, bukan arahnya bukan ke sana. La yukallifullah, ini namanya taklif. Orang yang kena perintah namanya mukallaf. Nah, kayak kita ini kan mukallaf. Kalau anak-anak kecil yang tadi itu belum mukallaf. Kalau kita ini mukallaf. Lah, beban yang diberikan kepada kita itu namanya taklif. Lah, Allah tidak mentaklif, tidak membebankan perintah ibadah illa usaha, kecuali mampu dilakukan oleh kita. Sholat, memang sholat pelaksanaannya, wajibnya nggak bisa ditawar, tapi pelaksanaannya kan bisa ditawar. Bisa kan? Nggak kuat berdiri, duduk. Nggak kuat duduk, rebahan. Nggak kuat rebahan, isyarat. Nggak kuat isyarat, gantian, disolatin. Sholat zuhur 4, dalam keadaan tertentu boleh ditawar 50% diskonnya. Jadi 2, kan diskon 50% ya. Nah, iya, yang sholat qashar, sholat zuhur aslinya ketika matahari atau bayangan udah lebih panjang dari bendanya, itu waktu zuhur udah habis. Tapi ketika dalam kondisi tertentu bisa dirapel, zuhur dengan asar, namanya jamak. Puasa wajib, tapi bagi yang tidak mampu ya nggak wajib. Nggak mampu alasannya macam-macam, bisa karena memang sakit, bisa memang karena perjalanan. Kalau pekerjaan gimana? Misalnya kayak mungkin, mohon maaf ya, bapak-bapak yang kerjanya di sektor lapangan yang memang berat, apakah itu termasuk rukhsah untuk meninggalkan puasa? Misalnya kayak kuli bangunan, ya mohon maaf ya, yang istilahnya kerja-kerja yang berat lah. Apakah itu termasuk rukhsah, diperbolehkannya meninggalkan puasa? Kalau memang dia benar-benar nggak mampu, ya silahkan. Tapi yang namanya nggak mampu itu kan dicoba dulu. Ibarat ada beras 50 kilo, kita taunya nggak kuat untuk ngangkat, itu kan kalau sudah diangkat. Lah kalau belum pernah ngangkat, lah kok bilangnya saya nggak kuat? Loh, ini namanya bukan nggak kuat. Ya memang udah nyerah sebelum berperang. Dicoba dulu, kalau memang udah nggak kuat, misalnya mohon maaf, kerja yang di lapangan lah, supir atau kuli bangunan atau apa, kan begitu udah jam 10, jam 11 kok lemes, mau ngangkat semen biasanya satu sak itu kuat kok abot, wis minum. Tapi kalau dijalani, diniati benar-benar, insya Allah kuat. Saya dulu tahun 2001, 2002 kan pernah ngerasain kerja proyek. Itu ada bapak-bapak, iya seumuran mungkin udah 50 lebih lah. Ya tapi nyatanya kuat puasa ya. Dan sementara mandor yang kerjanya cuma nyingkur tangan gini, mudahar mandir, ya nggak kuat puasa. Berarti yang ini apa? Niat ya. Iya, kalau lihat kerjaannya yang, kalau tukang mungkin kerjaannya agak enteng lah ya. Kalau kena itu kan abot pak. Nah, tapi ternyata kuat.
Kita lihat di kampung-kampung yang orang pada nyawah, ya kuat puasa. Lah kadang yang kerja kantoran kok, wah nggak kuat saya kalau puasa, nggak kuat. Ya makanya ya niat. Puasa kalau nggak kuat ya boleh nggak puasa. Zakat nggak kuat, yo malah dizakatin. Haji, yo malah apalagi katanya naik lagi yo. Berapa sekarang? 6 dari 35 40 naiknya jadi 70 ya. Wis wallahu alam lah, kalau memang Allah takdir kuat ya berangkat ayo. Illa usaha, kecuali memang yang ia mampu, kalau enggak mampu ya wis. Mampu kerjakan, enggak mampu ya wis, maka fattaqullaha mastata'tum. Jalani ketaatan sesuai dengan kemampuan. Bahkan ada cerita, wallahu alam Pak, ini saya cerita ini di hadisnya belum nemu, hanya cerita dari mulut ke mulut. Tapi bisa buat pelajaran. Ada seseorang datang pada Rasulullah pengen tobat. Cuma dari perbuatan dosa yang ia lakukan sehari-hari, dia belum bisa ninggal, belum kuat. Padahal dia sehari-hari yo mendem ya hobi, mabuk, perempuan ya hobi, judi ya hobi. Ya Rasul, saya pengen tobat. Nah, tapi permasalahannya saya kalau disuruh berhenti mabuk, saya belum kuat ya Rasul. Saya hobi judi, kalau suruh berhenti judi, ya belum kuat ya Rasul. Hobi perempuan kalau suruh berhenti, ya belum kuat, pengen. Nah, apalagi kalau lihat yang seger-seger, pengen aja. Kata Rasul, ya udah. Kalau begitu, kalau ada satu permintaan saya, kamu kira-kira kuat nggak? Apa tuh ya Rasul? Jangan bohong. Wah kuat kalau Rasul, kuat. Udah sehari 2 hari, misalnya habis main perempuan, begitu pulang ke rumah ditanyain sama istrinya, Pak, kok jam segini baru pulang dari mana? Mau jawab jujur, ntar ada piring terbang. Mau bohong, udah kandung janji sama Rasul nggak boleh bohong. Akhirnya besok, Pak katanya hari ini gajian. Ini bayar listrik, mau bayar kontrakan, duitnya mana? Mau bilang habis buat judi, takut ada centong mendarat di pala. Mau bilang, waduh, udah kandung janji Rasulullah, nggak boleh bohong. Akhirnya dipikir-pikir, iya, permintaan Rasulullah cuma satu, tapi ternyata kok mempengaruhi yang lain. Akhirnya dia berhenti judi, berhenti mabuk, berhenti main perempuan. Rasulullah pertama nyuruhnya semampunya. Lah kayak misalnya kalau kita ngaji fikih gitu ya, bagi orang yang tidak mampu ketika sholat, memang nggak bisa, ya udah sholat yang penting gerakannya aja. Baca Fatihah nggak bisa, ya udah baca IPA, bisa takbir aja terus. Allahu Akbar, nunggu imam ruku. Begitu imam ruku, Allahu Akbar. Begitu imam itidal, sami Allahu liman hamidah. Wong dia nggak bisa niruin, Allahu Akbar lagi. Wong bisanya baru Allahu Akbar. Maka ya fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yo jangan langsung dimaknai, saya kalau mau tahajud kok nggak kuat, jadi nggak usah tahajud dong. Ya jangan gitu ya, aturnya kalau memang nggak kuat ya bener-bener nggak kuat. Namanya nggak kuat itu tadi udah dicoba ternyata nggak bisa, lah itu namanya nggak kuat. Nyoba aja belum kok. Laha makasabat, laha bagi seseorang itu makasabat, pahalanya sesuai dengan yang sudah dilakukan. Jadi kalau autufuhu masih di sini ya belum. Tapi ayat ini kayaknya agak sedikit berbeda dengan masalah niat. Niat itu kan cuma di sini kan. Lah, kadang ada bunyi hadis niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu kadang lebih mendatangkan pahala daripada real perbuatannya. Contoh, malam Sabtu ini pengajian di Babul Khair. Dari siang kita udah kerja pulang cepet nanti malam ngaji. Begitu pas menjelang maghrib, geledek gede, gerimis. Itu yang keluar bukan badannya Pak, tangannya. Gede gak ya? Kan begini kan, yang keluar tangannya kan. Gede kayaknya. Nggak jadi ngaji. Mau bawa payung nggak ada payung. Nggak jadi ngaji. Tapi udah niat tadi, sampai dibela-belain kerja pulang agak cepetan.
Tapi wong apa daya nggak jadi, ya wis. Tapi niatnya udah dicatat oleh Allah. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan, tetangga ada burung bagus. Ntar malam kalau orangnya masuk malam sikat. Mayan itu burung apa yang ekornya panjang. Murai. Oh, murai katanya bisa jutaan ya harganya ya. Dengar-dengar sih gitu berarti. Kayak punya Pak Haji hilang. Tadi tukang urut. Dulu. Ya niat udah niat tuh. Tapi begitu dia ditongkrongin, kok orangnya nggak berangkat ya. Ditungguin kok nggak tidur kok masih batuk aja. Makanya orang batuk itu kadang ya ada manfaatnya, Pak. Orang rokok, wah, belum tidur. Akhirnya nggak jadi maling, ditungguin sampai subuh. Sampai di sini as-shalatu khairum minan naum. Aduh, udah subuh, nggak jadi. Ya maka belum dicatat. Nggak jadi. Malah dia berangkat sholat subuh. Lupa tuh. Wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau laha itu sesuatu yang bermanfaat buat kita, yang satu yang baik buat kita. Tapi kalau 'alaiha itu sesuatu yang madharat buat kita, berarti kan keburukan. Maka yang dicatat oleh Allah itu sesuatu yang kasabat itu udah diperbuat. Wa 'alaiha maktasabat, dan juga keburukan yang sudah diperbuat. Laha kebaikan buat kita, kalau 'alaiha itu keburukan. Kayak doa nganten ini, itu kan ada laha atau 'alaiha. Laka sama 'alaika. Barakallahu laka wa baraka 'alaika. Laka itu artinya semoga Allah memberikan berkah laka kepadamu saat lagi senang. Orang ngantenan kan udah seneng ya. Tapi juga wa baraka 'alaika, semoga Allah tetap memberi berkah kepadamu 'alaika saat lagi susah. Yo seminggu seneng, sebulan masih honeymoon. Masih seneng, uang sumbangan juga masih ada. Lah tapi begitu udah bulan ketiga, bulan keempat mulai timbul masalah. Nah doanya kan wa baraka 'alaika, dan semoga Allah tetap memberikan berkah kepadamu saat lagi ada masalah. Itu kalau diterjemah secara lengkap begitu, Pak. Barakallahu laka itu berkah saat lagi senang, wa baraka 'alaika, dan berkah saat lagi susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah tetap mengumpulkan kalian berdua nganten fi khair, dalam kebaikan. Nah, itu bedanya laha sama 'alaiha. Kalau laha sesuatu yang baik, kalau 'alaiha sesuatu yang tidak baik. Nah, maka perubahan ayatnya di mana? Yang tadi di awal dikatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Mau sudah dilakukan apa belum akan dihisab oleh Allah, dirubah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang kemarin Bapak tanya kan. Yang dicatat itu kebaikan yang sudah kita lakukan atau keburukan yang sudah kita lakukan. Tapi yang kebaikan ada bonus, belum dilakukan pun kalau niat baik sudah dinilai oleh Allah. Kemudian selanjutnya tentang doa. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan kau siksa kami. Innasina, kalau kami lupa. Wong kami ini yo pelupa. Apalagi di umur-umur yang begini Pak Haji ya. Kalau yang masih muda kayak ono sih. Ya. Kita itu saya ini kadang habis baca begini Pak. Kacamata kan begini. Tuh. Kalau nggak pakai peci kan bisa kan ini. Loh ini kadang dicari loh Pak. Mana tadi kacamata? Begitu kita nyari lewat kaca. Lah, kacamata di situ, lewat kaca cermin. Ya Allah, perasaan umur masih muda ya. Ya masih kan ya senior lah. Senior mah konotasinya senang istri orang ya. Kalau tukang dulu pensil diselipin di sini, Pak. Keneknya diomelin. Pensil mana pensil? Padahal diselipin di sini.
Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kau siksa kami saat kami lupa. Puasa dari pagi, Sabtu libur kan ya. Tidur aja, begitu denger adzan kelihatnya gelap, wah adzan maghrib, ternyata asar adzannya sama persis masalahnya. Lah kalau adzan subuh kan beda, ada as-sholatu khairum minan naum. Begitu tanya, Pak, kau udah minum? Kirain maghrib adzannya sama. Innasina au akhtana. Sholat kadang baru 2 rakaat ya udah lupa. Ini 2 apa 3? Ini saya duduk tahiyat atau berdiri? Ini saya cerita Pak. Enggak, saya juga mengalami Pak. Asar, ceritanya itu mau ngajar habis asar, nyari kunci motor nggak nemu-nemu. Nah, kebetulan saya dulu itu waktu tinggal di sini nggak pernah ngimamin duhur asar, itu nggak pernah. Begitu saya turun, imamnya di dalam nggak hadir. Ya udah saya ngimami kan. Ngimami dalam kondisi pikiran masih kacau, nyari kunci motor belum temu. Allahu Akbar wes. Begitu rukuk Pak, Allah, kan pakai celana, saya nggak pakai sarung, saya ketara grenjel Indonesianya boy. Pokoknya ketahuan kalau kunci di sini loh. Allah, alhamdulillah. Wah, kunci di sini tadi nyarinya nggak ketemu. Sami Allah liman hamidah. Begitu habis sujud Pak, habis sujud mulai timbul tuh. Ini tadi rakaat pertama apa kedua ya? Padahal baru 1 rakaat tuh. Sepik ah. Saya duduk kali-kali rakaat kedua. Ntar kalau disalah masuk di belakang gak ingetin. Yang belakang lupa juga. Dilalah enggak. Begitu saya duduk di belakang ada yang subhanallah, oh berarti saya salah. Ngimami sambil mikir masih sepik-sepik loh Pak. Untung-untungan kalau saya duduk di belakang nggak ada yang subhanallah berarti bener. Lah kalau ada yang ngingetin ya berarti saya salah. Loh makanya Rabbana la tu'akhirna in nasina. Kalau ketika lupa, au akhtana, kalau kami salah. Salah ya sering ya. Salah ya sering ya. Awalnya baca watini wazaituni, ujung-ujungnya kok watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Lo kadang itu makmum yang menang ya. Apa makmumnya ya enggak merhatiin. Oh, depannya watini wazait asal ketemu illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasaw. Padahal ya salah, belakang ya menang. Ujungnya sama kan? Yeah. Itu ngecoh kadang orang keliru. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Itu saya tahu sebagai subhanallah atau kasih tahu. Ataunya. Kalau ada kejadian gitu. Kalau memang kita bisa ngingetin bacaannya ya ingetin, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh, itu perkara yang tidak mempengaruhi batalnya sholat, kecuali kalau Fatihahnya yang salah. Tapi pernah kejadian katanya Pak, cuman hanya saya dengar katanya. Pernah. Bukan. Wah, sini mau enggak lupa lah ya. Hanya kelalen. Maka doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami ya Allah. Kalau kami lupa, kalau kami salah, wong kerjaan kita ya salah sama lupa. Maka doa itu ya doa bagus. Ya, makanya kalau tahlilan kan sering dibaca ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini kan rangkaian doa. Maka sunnahnya ketika kita di ujung surah Al-Baqarah ini kita membaca amin. Karena ini termasuk doa. Doa tingkat tertinggi karena doa yang diambil dari ayat Quran. Doa itu kan yang tertinggi dari Quran. Kemudian dari hadis, kemudian dari yang diijazahkan guru, kemudian yang keempat yang kita paham artinya. Lah kalau dari Quran ngerti nggak ngerti ada pahalanya. Nah, maka doa-doa yang kita baca sehari-hari yang terbaik menduduki peringkat tertinggi itu yang dari ayat Quran. Nah, kayak ini nih. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina. Rabbana ya Allah la tahmil alaina, jangan engkau bebankan kepada kami. Jangan engkau syariatkan, jangan engkau perintahkan kepada kami.
Isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Isron itu satu perintah. Kama hamaltahu seperti yang telah engkau bebankan 'alal ladzina min qablina, kepada orang-orang sebelum kami, berarti kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya kita ini jangan dibebani seperti yang telah dibebankan kepada umat-umat yang terdahulu. Dan memang Pak, saya baca dalam kitab Syarafu Ummati Muhammadiyah nama kitabnya. Ini bukan kitabnya orang Muhammadiyah, bukan. Ini judul kitabnya, namanya Syarafu Ummati Muhammadiyah. Penulisnya As-Sayyid Muhammad Alwi Abbas Al-Maliki. Di dalam kitab itu dijelaskan betapa ringannya syariat umat Nabi Muhammad bila dibanding dengan umat-umat terdahulu. Contoh, ketika umat terdahulu bajunya terkena najis, nggak bisa dicuci, harus dipotong, dibuang, yang kena najis. Lah kalau yang kena lengan di sini Pak dipotong masih mending. Lah kalau yang di sini, misalnya ya kejatuhan, mosok mau dipotong pas di sini, yo lucu ya. Baju yang kena najis nggak bisa dicuci, harus dipotong, buang. Itu umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad biar kena najis berkali-kali, cuci masih bisa. 2. Di antara beratnya umat terdahulu, wanita ketika sedang haid nggak boleh kumpul bareng dengan keluarganya, makan bareng nggak boleh, pokoknya tinggal bareng nggak boleh. Jadi keluarga orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad itu, misalnya dia punya rumah besar, rumah utama, juga punya rumah kecil di belakang. Nah, kayak kita orang kampung dulu yang miara kambing gitu. Nah begitu istrinya haid, langsung dipindahin so. Makan nggak boleh kumpul bareng, ngapa-ngapain nggak boleh, pokoknya dipindahin. Ntar kalau udah kelar baru balik lagi. Wih, ngeri ya, kasihan ya. Berarti kalau orang Jakarta kontrak harus punya 2 kontrakan ya. Abot. Lah umat Nabi Muhammad dirubah syariat itu. Wanita yang sedang haid silahkan tetap kumpul bareng dengan keluarga, yang nggak boleh cuma itu. Iya. Ya kan, cuma itu kan ya, nggak usah diperjelas lah ya. Paham lah, paham. Kalau masih bujangan ya nggak ngerti dia itu opo. Masih bujangan nih. Iya, nggak boleh cuma itu. Selain itu silakan. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang dosa besar, taubatnya harus bunuh diri. Kan cerita umat Nabi Musa, yang ketika Nabi Musa mau ditinggal kholwat itu kan, tiba-tiba datang Musa palsu dengan memerintahkan untuk nyembah anak sapi. Ketika Nabi Musa datang kan marah semarah-marahnya. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Kalian tobat dengan cara bunuh diri. Kayak itu apa? Film Jepang itu kan? Nah, ya. Udah sekarang arah kanan. Oh, udah pindah ya, udah kanan sekarang. Iya kan, kalau nonton film-film Jepang itu kan ya, suruh tugas kok gagal, bunuh diri. Serem ya. Umat Nabi Muhammad enggak. Asik-asik aja umat Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, umat terdahulu ketika melakukan dosa, maka akan langsung ditampakkan dosa yang dilakukannya. Kalau kita kan biar pendosa besar, asal pulang pakai gamis, pakai udeng-udeng kan, begitu pulang kan disambut tola al-badru alaina. Tapi umat terdahulu begitu ia melakukan dosa besar, pagi-pagi depan rumahnya tulisan dosa besar itu dia lakukan, ditulis. Itu dalam kitab itu, misal malam habis begitu-begitu di situ. Nah, situ sono sampai ke Jaya itu kan banyak tuh yang begitu-begitu. Awak kemarin bilangnya BO. Ngumpet-ngumpet, dia udah ngumpet-ngumpet, tapi begitu pagi-pagi langsung ada eng semalam habis open BO.
Kalau umat Nabi Muhammad ditutupi sampai datangnya nanti hari pengadilan baru semuanya dibuka. Sekarang masih ditutupi. Maka sekarang ahli ibadah sama ahli maksiat kadang samar. Ahli ibadah biar ahli ibadah tekun, kalau kere ya disio-sio. Nah, biar ahli maksiat kalau kaya raya datang, oh silakan, ayo silakan. Kalau perlu disambut, dibikinin banner di depan. Marawis tola al badru alaina. Lagi umat terdahulu itu syariatnya lebih berat daripada sekarang. Misalnya, mereka tidak boleh melakukan ibadah kecuali di tempat ibadah yang sudah ditentukan. Kalau di masjid ya masjid, kalau gereja ya gereja. Nggak bisa di sembarang tempat. Kita umat Islam mau di mana saja boleh, kecuali sholat Jumat. Sholat kita mau di mana-mana boleh. Mau sholat di sini boleh, di rumah boleh, mau di sawah, di saung boleh, di mana boleh. Makanya saya pernah punya bos, Pak. Kebetulan dia non muslim. Nah, anaknya itu nikah dengan orang jauh. Tapi asal setiap minggu itu kebaktiannya ya di gereja Cilincing, gereja Jawa ini. Saya tanya, Mas, emang di Kalimalang nggak ada gereja? Kok ibadahnya di sini? Oh, di cara agama kami nggak semudah orang Islam. Kalau orang Islam mau sholat di mana saja silahkan, kecuali yang orang LDI katanya ya. Katanya, wallahu alam lah. Tapi yang saya tanya langsung yang orang Kristen, kami nggak bisa Mas kayak orang Islam begitu pindah sono sholat sono, berada di sono sholat, nggak bisa. Harus ngurus surat pindah dulu. Itu pun kalau belum dapat persetujuan dari gereja lama nggak bisa. Wah susah ya. Nah kalau kita mau mampir di mana juga bisa. Malam Sabtu di sini, ntar malam Senin sono, malam di mana lagi ya, muter. Apalagi kayak saya, muter terus. Jumatan aja dalam setahun 52 tempat, beda-beda masjid. Ulah enaknya umat Nabi Muhammad. Maka Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, la tuhammilna, jangan engkau bebankan kepada kami ma la taqata lana bih, sesuatu yang kami tidak mampu. Jangan kau bebankan yang kami tidak mampu. Soal ibadah tadi ya. Iya, soal ibadah. Ini kan bahasanya tentang soal ibadah, mulai dari la yukallifullah tadi dalam soal ibadah. Jangan kau perintahkan syariat yang kami nggak mampu. Aslinya kita semua ini kuat menjalani syariat itu. Kadang tinggal kembali ke kita, kayak masalah puasa tadi. Yang kena aja kuat puasa tapi mandor, nggak kuat. Berarti kan kembali ke orangnya, niatnya. Ujung-ujungnya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ujung-ujungnya wa'fu anna, ampuni kami ya Allah dari semua yang anggapan tadi, yang pelupa, yang suka lupa, suka salah macam-macam. Waghfir lana, ampuni kami juga sama sebelumnya. Warhamna, dan sayangi kami, rahmata kami. Anta maulana, engkaulah Tuhan kami. Fangsurna, dan tolonglah kami. Alal qaumil kafirin, dari menghadapi orang-orang kafir, dari gangguan orang-orang yang ingkar, dari gangguan orang-orang yang gak seneng dengan kita. Penghujung ayat, ketika kita membaca ayat ini, entah di dalam sholat atau enggak, tetap amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir